tadi di sekunder coil akan berubah menjadi 15 sampai 20 ribu volt. Di sini terjadi kemagnetan sehingga arus tadi dari sekunder coil keluar menuju kabel tegangan tinggi dan menuju distributor. Distributor ada komponen yang namanya rotor untuk membagi ke masing-masing kabel busi yang selanjutnya dialirkan ke busi. Distribusi sendiri nanti sesuai timing akan memercikan sinar sehingga terjadi pembakaran. Nah, komponen pertama yaitu baterai. Batu baterai memiliki beberapa dua jenis. Yang pertama yang banyak kita sebut dengan baterai basah, yaitu terdiri dari baterai dan beberapa sel yang isinya adalah elektrolit. Elektrolit sendiri bentuk pertama biasanya ada akisit dan pengisian selanjutnya biasanya pakai air aki biasa. Untuk yang jenis kedua namanya aki MF atau sering disebut aki kering, maintenance free. Jadi isinya gel, tidak ada pengisian termal begini. Fungsinya sendiri sebagai penyimpan sumber arus untuk kebutuhan komponen-komponen pada kendaraan tersebut. Kunci kontak tiap-tiap perusahaan mobil ataupun produknya ada beberapa jenis, namun sering dipakai cuma ada sekitar 4 terminal: B, ACC, IG, dan starter. Dan fungsinya sendiri untuk memutus dan menghubungkan sumber arus dari baterai ke komponen-komponen ke dalam sistem pengapian. Koil ini berfungsi untuk mengubah arus dari 12 volt menjadi kurang lebih sekitar 20.000 kilovolt. 20 kilovolt. Di sini mungkin terlihat ada komponen yang berbeda. Ini tahu nggak sih? Tahanan belas. Oh itu kayak regulator koil. Ya ini kalau ini tipenya di luar, tapi untuk tipe-tipe yang lebih sederhana lagi, biasanya tipe ada yang di dalam. Jadi di dalam koilnya ada ini. Ini platina. Platina sendiri berfungsi untuk memutuskan dan mengalirkan arus pada komponen primer. Di sini untuk penyetelannya ada baut 2 di sini, penyetel celahnya. Ini kondensor. Kondensor sendiri fungsi untuk menampung muatan listrik untuk mempercepat pemutus arus platina. Jadi di platina tadi kan terjadi buka tutup, di situ ada saat proses membuka itu ada proses di mana platina memetik. Nah, berarti kan bunga api atau listrik tadi diserap oleh kondensor yang selanjutnya dialirkan ke massa supaya tidak terjadi konsleting ataupun hal yang lain. Di sini alat ukur untuk mengukur ini namanya kondensor tester. Satuan dari kondensor mikrofarad itu ada beberapa apa ya namanya? Di sini itu ada namanya, tergantung warna kabelnya itu kan ada tahanan atau jenisnya sendiri, ada yang 0,18, 0,22, 0,25 mikrofarad, tergantung warna kabel sendiri. Distributor sendiri untuk memutuskan arus dan menghubungkannya dari
primer coil ke massa agar terjadi induksi pada komponen sekunder coil. Di sini juga terjadi proses pembagian arus listrik dari coil tadi ke masing-masing busi sesuai dengan FO-nya, ratingnya. Nah, di sini busi. Ini tipe untuk busi-busi bensin biasa. Fungsinya untuk membersihkan bunga api yang semula hanya arusnya dari 12 volt yang menjadi 20 kilovolt sehingga dapat membakar bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara yang di dalam ruang bakar tersebut. Ini kita masuk ke sistem pendingin. Sistem pendingin sendiri berfungsi ketika sistem itu masih keadaan dingin, air berfungsi bersirkulasi seperti biasa. Ini masuk dari sini menuju water pump yang akan dipompa menuju water jacket. Kalau keadaan masih dingin sekitar kurang dari 82 derajat, air masih bersirkulasi di sini tanpa melewati radiator. Karena jika melewati radiator, kondisi mesin tidak akan sesuai suhu normal. Ketika suhu mulai normal pada mesin, ini termostat akan membuka pada keadaan kurang lebih 82 derajat Celcius. Ketika membuka sistem pendingin ini, air akan melewati termostat yang akan menuju ke radiator. Di sini juga ada kipas pendingin sebagai pendingin air dan ditambah oleh angin dari depan karena kelajuan mobil sendiri maju. Yang pertama, termostat. Termostat berfungsi untuk mempercepat tercapainya suhu kerja mesin pada saat mesin masih dingin dan juga berfungsi untuk mempertahankan mesin selalu pada suhu kerjanya. Jadi kalau keadaan panas kita 82 ke atas, itu termostat akan menutup sendiri sehingga akan sirkulasinya tidak akan menuju ke radiator lagi. Dan itu terus-terusan sesuai dengan suhu kerja. Saluran bypass. Saluran bypass sendiri untuk mensirkulasikan air dalam engine dari kepala silinder saat termostat tertutup untuk mencegah penguapan air di sekitar ruang bakar yang dapat mengakibatkan keretakan engine. Radiator. Radiator berfungsi untuk menampung dan mendinginkan cairan pendingin yang telah menjadi panas setelah menyerap panas dari komponen-komponen mesin. Di sini ada komponen sekat-sekat ini berfungsi untuk mendinginkan air karena dilewati oleh udara yang masuk ke sirip-siripnya ini. Jadi kebanyakan radiator mungkin kalau pada nggak tahu ini kebanyakan pada dirusak, terus sebetulnya nggak baik untuk radiator sendiri. Dan di sini ada saluran menuju ke tangki cadangan atau reservoir. Di sini ada lubang untuk pembuangan, penguras atau penggantian. Water pump. Water pump untuk mensirkulasikan air pendingin dengan cara membuat perbedaan tekanan antara saluran besar dengan saluran tekan yang terdapat pada pompa. Jadi dari radiator tadi dipompa oleh water pump. Water pump yang akan memompa ke sirkulasi water jacket ke komponen-komponen air. Reservoir ini berfungsi untuk menjaga agar volume air pendingin selalu stabil. Jadi bila ada kelebihan air di radiator, itu akan dikontrol oleh tutup radiator. Sehingga apabila tekanan tinggi dan air itu berlebihan, akan membuka tutup radiatornya. Di situ ada katupnya dan ada selang menuju ke reservoir yang akan menampung air tadi. Jika di sini kekurangan,
ini juga akan bisa kembali lagi ke sini. Fungsinya juga penting. Nah, ini tutup radiator tadi untuk menaikkan titik-titik air pendingin dengan jalan menahan ekspansi air pada saat air menjadi panas, sehingga tekanan air menjadi lebih tinggi dari tekanan udara. Contoh gambar di sini yaitu mengukur tutup radiator, tekanannya rata untuk standarnya sekitar 9,8 kg per cm persegi. Ini berfungsi untuk menjaga kondisi katup, terus ada bekasnya supaya berfungsi maksimal. Kipas pendingin untuk mengatasi hal ini, maka di belakang radiator dipasang sebagai kipas pendingin untuk membantu agar aliran udara selalu cukup untuk mendinginkan radiator. Kipas pendingin sendiri digerakkan oleh elektrik. Nanti ada sakarnya sendiri yang akan hidup otomatis apabila kondisi mesin sudah cukup panas. Itu mirip seperti sensor. Jadi kalau kondisi mesin panas itu akan menyala sendiri. Apabila kondisi mesin kurang dari suhu kerja atau sudah normal, itu otomatis mati sendiri. Atas jaket. Nah, ini aliran di blok silinder. Di sini ada silinder-silinder yang terjadi pembakaran tadi kan panas. Terus di sini ada aliran lubang-lubang air sebagai pendinginnya. Di samping itu ada pendingin. Di sini juga ada aliran oli yang selain sebagai pelumasan, oli juga sebagai pendinginnya, dibantu sebagai pembantu air sebagai pendinginnya. Ini fungsinya saluran tempat air mengalir di blok silinder. Tuh, gue menanggal ya, gue. Selama radiator, itu kebanyakan permasalahan di sistem pendingin di sini terjadi kebocoran. Untuk berfungsi untuk mengalirkan air pendingin ke masing-masing komponen Nanang PA. dan menjaga supaya air berkuat. Ya kok jadi kena tuh, Sistem masih kelistrikan. kan. Sistem kelistrikan sendiri ada banyak, mulai dari penerangan, Oh saya, memori ke Pak dari sistem kelistrikan, ben rusak apa? lampu-lampu ruangan, lampu lighting, Ijane lho ra ketok tulisan. lampu kota, lampu jauh, Wedo. klakson, dan mungkin satu itu dan komponen lain. Di sini komponen pertama kontak switch listrikan menggunakan kunci kontak ignition sebagai saklar utama yang menghubungkan semua sistem listrikan dengan sumber daya baterai. Terus yang kedua Tekan kepo. dapat dioperasikan dengan cara menekan atau melepas atau menarik dan melepas sehingga kontak gerak akan berpindah dari terminal 56A ke 56B dan sebaliknya. Terus kemudian ada namanya shipping atau fuse. Itu suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Pengedip atau pressure. Ini digunakan pada lampu rating atau lampu sen untuk memutus dan menghubungkan arus secara otomatis pada rangkaian lampu tanda belok sehingga lampu akan berkedip. Selanjutnya dari relay, yaitu saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. Terus ada kabel, yaitu untuk menghubungkan satu komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lain. Dan terbuat dari tembaga dan diberi isolasi. Sprenges. Dinyan. Di sistem pelumasan, sedikit ada prinsip kerjanya, yaitu oli dari starter dipompa oleh pompa oli yang digerakkan oleh perputaran roda gigi
yang disambungkan oleh pola chemical melalui pipa hisap. Dari pompa alat pompa oli disalurkan melalui masing-masing pembagi yang kemudian dialirkan ke suatu media pembagi Ya pelumasan. dan dialirkan lagi berupa pipa penunjang Wis berbentuk coba melingkar 1,5 meter dengan dinding berbentuk bersirip. Dalam hal terakhir, ini oli disalurkan ke dalam pipa yang pendek namanya yipas. Dari sini kotoran oli yang terbawa dari komponen-komponen di silinder di atas bagian atas kapuk maupun sirkulasi sendiri akan terbawa ke latar. Oli mengalir menuju ke katup untuk melumasi tiap-tiap komponen sehingga komponen di situ bisa bekerja dengan baik dan selanjutnya turun melalui dinding di dalam blok silinder tadi yang menuju ke kantor lagi dan seterusnya bersirkulasi seperti itu. Di dalam sistem pelumasan ada beberapa komponen, yaitu oil pan atau kantor. Di sini adalah tempat untuk menampungnya oli mobil sebelum dan setelah oli bersirkulasi di dalam mesin. Hasilnya adalah strainer atau saringan kasar. Saringan kasar tadi untuk menyaring benda-benda kasar yang berukuran besar akan tidak terhisap oleh pompa oli yang merusak pompa oli. Terus ada oil pan atau fungsi pompa oli, yaitu untuk memompa oli dari cutter menuju naik tekanan oli yang melumasi logam-logam yang bergesekan di mesin. Di dalam silinder seperti piston, terus core sensor, bagian cam, EPSA, dan katup atau terusnya ada dipstick atau petunjuk level, yaitu untuk mengetahui banyaknya oli yang terdapat di dalam oil pan. Itu biasanya untuk indikator masih banyak, masih kondisi banyak atau sedikitnya oli dapat dilihat di situ. Selanjutnya ada oil pressure switch atau sensor tekanan oli. Nah, ini sensor ini berfungsi untuk memberitahukan pada pemilik mobil melalui indikator oli di dashboard. Jadi di dashboard itu ada indikator oli, lambangnya kayak cawan oli itu, dan tekanan oli di dalam mesin kurang akan menyalakan lampu oli di dashboard saat mesin sudah hidup. Panas loh aku ini. Dan selanjutnya adalah Ben mati tuh aku. filter oli